Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Mister di kelas 1 Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik, hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran Islam hari Kamis, dan mudah-mudahan hari ini bisa lihat cukup ya yang masuk. Sebelum dimulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita biasakan atau biasa lakukan, berdoa dipimpin oleh salah satu di antara kalian. Kemarin minggu lalu Mikael ya, atau Raja, berarti sekarang giliran ke yang sekarang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Makasih ya. Baik, bisa coba akan tanyakan kepada kalian, apakah kalian masih ingat apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Masih ingat? Ya, bacaan syiddah, betul. Oke, sebelum kita mulai, bisa menunjukkan sebuah video ya, lalu kalian boleh menyampaikan pendapat. Baik, sudah siap? Mulai panen jowo nah meni nah perkembangan bib Tapi aku udah belajar lagi. Bisa belajar lagi ya? Iya, tapi di sekolah nanti aku nanti dapat baik. kalau ibu baik enggak? Iya juga baik. Jadi kayak ibu baik. Ya Allah, Masya Allah. Kenapa belajar lagi? Tidak bisa selesai. Apa sih, Mas? Sadaqallahul azim. Siapa mau sampaikan pendapat tentang ini? Menurut kalian kenapa? Anak-anaknya tidak melakukan pengajian, Dan melakukan atau tidak membaca Al-Quran yang benar. Ada lagi, guys. Anak-anaknya butuh lebih banyak belajar lagi. Butuh lebih banyak orang belajar. Kemudian ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Anak-anaknya tidak membaca dengan baik.
saya rasa cukup ya. Bisa menunjukkan video ini bukan untuk membuat lelucon atau mengajarkan untuk mengejek ya, tapi ini salah satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ternyata betul seperti yang kalian tadi sampaikan ya, kalau membacanya benar ya, maka terdengarnya seperti itu ya. Coba kalian bayangkan, jangan baca Quran, baca di kelas misalkan baca cerita, kalian sudah di kelas 4, sudah di kelas 5 misalkan ya, kemudian saat membacanya belum lancar, apa yang akan terjadi? Jadi itu Pasti teman-teman yang mendengarkannya juga bingung ya, ini sebetulnya baca apa, sedang baca cerita apa. Nah, begitu juga Al-Quran ya. Oke, sorry. Selanjutnya, bagaimana jika setiap muslim membaca Al-Qurannya seperti tadi? Ada yang mau coba sampaikan pendapat? Gimana ya? Menurut Julia? Menurut saya saat dalam dulu kalau mereka melakukan membaca Al-Quran seperti itu, mungkin Al-Quran kita bisa saja tidak lengkap dan kata-kata dari Al-Quran juga bisa terjadi karena mereka tidak membaca Al-Quran yang benar. Betul sekali ya. Bisa jadi kalau membaca Al-Quran yang juga seperti itu, maka tidak mungkin Quran yang sekarang kita baca sebaik dan selengkap yang kita tahu. Oke, selanjutnya ada lagi. Jadi kalau misalnya semua muslim sekarang membaca Al-Quran seperti itu, kurang lebih 10 tahun lagi mereka nggak ada yang tahu cara membaca Al-Quran yang benar, dan ya seterusnya juga akan membaca Al-Quran yang salah. Betul. Mungkin 5-10 tahun kemudian hal seperti yang Rajada sampaikan bisa saja terjadi karena tidak tahu caranya membaca Al-Quran dengan benar, dan dibiarkan begitu saja, bahkan tidak ada yang mau belajar lagi Al-Quran ya. Maka Al-Quran yang sudah kita imani ini bisa jadi tidak berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan kita. Nah, bisa mau menyampaikan tujuan pembelajaran ya, kali ini kalian nanti dapat mengenal tanda bacaan syiddah dalam Al-Quran. Kemudian kalian dapat melafalkan syiddah dengan benar ya. Kemudian kalian bisa membedakan antara bacaan yang ada tanda syiddahnya dengan yang tidak. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menampilkan contoh bacaan Al-Quran yang benar melalui karya sederhana. Oke. Tadi sudah tahu apa syiddah itu? Sudah tahu boleh katakan? Oke. Syiddah adalah secara bahasa. Jadi kalau dalam bahasa itu ada arti secara bahasa, ada juga secara istilah atau dalam ilmu itu tersebut. Secara bahasa, syiddah itu artinya kuat, keras. Dalam ilmu tajwid, dalam ilmu cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, yaitu tajwid, suara tertahan saat diucapkan. Aliran udara berhenti sepenuhnya pada huruf tersebut. Contoh, suara berhenti sejenak saat melafalkan huruf syiddah. Itu gimana sih? Misteri? Aku kalau baca ini kayaknya bingung deh. Kita lihat contoh berikutnya. Bisa sudah siap? Ketika kalian menemukan huruf yang bertasydid di dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa huruf tersebut ada dua huruf. Huruf yang pertama adalah huruf yang sukun, huruf yang kedua huruf yang berhamzah. Salah satu contoh di sini ada huruf ka, ba bertasydid dan huruf ko. Maka ba bertasydid tersebut dia ada dua huruf. Huruf yang pertama sukun, huruf
yang kedua berharokat. Maka untuk cara bacanya adalah sukunkan hurufnya baru baca harokatnya. Kabaro, tidak kabaro tapi kabaro. Yukabbiru, rattala, yurattilu, athara, yu'athiru, ajjala, yu'ajjilu. Baik. Jadi seperti pada video baru saja yang kita lihat, tasydid itu ya berhenti pada huruf yang disukun. Sebetulnya kalau dicontohkan pada kalimat tadi, bisa berikan salah satu potongan bagaimana cara membaca tasydid. Sebagai contoh, ini dibacanya sabar. Apa? Sabar. Kemudian ba-nya disukun jadi apa? Jadi apa? Sabar. Ditahan. Sabar. Betul. Coba dibaca ulang dari sini. Apa? Sabar. Kemudian sabar. Kemudian kalau yang ini sabar. Kemudian dilanjutkan dengan huruf sabar. Sabar. Tadi dijelaskan bahwa mensukunkan huruf yang pertama kemudian dilanjutkan dengan fathah. Pertama kan ada sukunnya sama. Karena syiddah jadi dibacanya sama. Betul sekali lagi. Gimana? Lalu kedua huruf ba ini disingkat menjadi hanya satu ba. Ba yang disukun hilang lalu diganti dengan tanda apa ini? Syiddah ya, dengan tanda syiddah. Jadi bacanya gimana? Gimana sekali lagi? Bisa coba pengen ada salah satu di antara kalian yang menyontohkan dimulai dari sini. Ada yang coba baca? Kalian? Ya, agak keras suaranya. Betul. Sama dengan. Sekarang boleh bisa lanjutkan di sini. Salah satu di antara kalian ada lagi yang mau jadi volunteer? Baca, mau coba? Silakan. Boleh maju kalau kelihatan baca dari sini. Siap. Dibacanya. Betul. Satu lagi. Kemudian siapa lagi? Ada lagi? Juga coba. Silakan. Boleh maju. Huruf apa ya setelah bu? Huruf apa yang di Syiddah? Oke, terima kasih berkata. Sampai di sini ada kesulitan tidak? Kalian bisa mengerti ya? Bisa? Betul? Baik. Kemudian ada pertanyaan, apa sih pentingnya membaca syiddah? Menurut kalian penting nggak? Penting kan? Bisa sudah menuliskan beberapa hal yang penting kenapa kita membaca Quran jika terdapat tanda-tanda syiddah atau tasydid sangat penting. Yang pertama, menjaga kemurnian bacaan Quran. Nanti bisa mendengar pendapat dari Juliet. Kata Juliet, kalau cara membaca Al-Quran tidak benar seperti dari video yang awal tadi ya, mungkin Quran yang sekarang itu yang kita suka baca, bacaannya juga atau tulisannya juga tidak benar. Maka syiddah itu salah satu cara menjaga kemurnian. Kalian ya bahasa kemurnian, menjaga originalitasnya, keasliannya atau autentiknya Al-Quran. Kemudian yang kedua, menghindari kesalahan makna. Ya,
kesalahan makna saat membaca Al-Quran. Sebagai contoh misalkan, kalian kalau saat sholat berjamaah misalkan ya, baik yang perempuan, kalau saat sholat berjamaah kalian mendengar imamnya bacanya gini, Malikin nas ila, bukan Malikin nas, Maliki yaumiddin. Pas baca setelah Maliki yaumiddin baca gini, iya karena dua iya karena nasta'in. Betul atau salah? Ya, enggak. Kenapa salah? Harusnya bagaimana ya? Tadi bisa mencontohkan iya karena dua iya karena nasta'in. Yang benar kalau itu salah, yang benarnya bagaimana? Atau Bisa tadi sampai ini. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tidak? Yang benar mana bisa kasih pilihan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama apa yang kedua? dua. Yang kedua. Ketika membacanya benar, maka terjemahan dari ayat Quran itu juga benar. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita membaca Quran dengan benar, termasuk mengenali dan tahu cara membaca syiddah, berarti kita sudah menunjukkan bentuk cinta kita kepada Allah melalui bacaan yang benar. Nah, di surat yang tadi Allah sudah beritakan, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Quran itu dengan pelan-pelan. Bisa baca lagi. Warattilil Qur'ana tartila itu bukan hanya pelan-pelan, artinya ternyata dibaca dengan benar, harokatnya termasuk syiddahnya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjutkan. Baik, saatnya kita sekelompok. Ya, nanti kalian dibagi ke dalam. Berarti kalau jumlahnya 12 dibagi 4 ya. Dibagi 4, jumlah orangnya satu kelompok 3 orang. Oke, bisa nanti akan berikan kepada 4 kelompok. Yang pertama, tugasnya adalah bacakan kalimat pada kertas yang tersedia bersama teman sekelompok kamu secara bergantian. Sebagai contoh misalkan, nanti Mikael sekelompok sama Alifah dan Kinan misalkan. Nanti Mikael bacakan ya bergantian, didengarkan sama Alifah dan Kinan. Kalau Mikael sudah benar selesai bacanya, nanti gantian ke Alifah. Tapi saat temannya baca boleh mengoreksi. Boleh mengoreksi ya kalau ada bacaan temannya tentang syiddah itu tidak benar. Kemudian yang kedua, saling dengarkan kalimat yang dibacakan temanmu, ya seperti yang saya sampaikan, dan koreksi bacaan teman kamu jika keliru. Lalu setelah itu bisa minta kalian mencari bacaan syiddah pada lembar tugas yang nanti bisa siapkan. Ya, kamu cukup lingkaran atau garis bawahi kalimat yang ada tanda syiddahnya. Kalau sudah selesai, lalu kamu nanti bacakan ke depan pergantian ya bersama kelompok. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Baik. Bisa bagi kelompok dulu ya. Kelompok yang pertama nanti ke meja 1 ada Alina, kemudian Sehan dan Kenan. Silakan ke meja 1. Satu lagi maaf sama sebentar ini kan jumlahnya ada berapa ya? 11 atau 12 ya? Karena harusnya tidak masuk. Nanti bisa coba tambahkan. Alina, saya silakan ke level 1 dulu. Kemudian kelompok 2 ada Mikael, ada Juliet dan Salvia. Silakan ke meja 2. Selanjutnya kelompok
tiga, ada Emma, kemudian ada Jendra. Ya, sepertinya kalian berdua, karena sisanya ada 3 orang. Ya, silakan kerja 4. Kemudian kelompok 4, Emrik, Alifa dan Wisano ke meja 5. Silakan, meja 5. Ini salah satu. Silakan kertasnya karena jumlah kertasnya sesuai dengan jumlah kalian. Kalau ini boleh yang satu ditinggalkan. Oke, silakan. Dimulai seperti yang bisa sampaikan tadi. Aku boleh belajar itu sebelum dibaca di depan temanmu. Setelah itu bergantian baca. Ya, ya. Oke. Boleh dimulai? Siap. Kelompok 1 boleh. Silakan dibaca ke temannya. Bacakan dulu. Ya, boleh ditaruh di sini biar kelihatan. Silakan dikaya. Ditanya dulu. Apa ya? Coba. Kalau ditanya nama. Ya, sempat. Ya, di depan teman-temannya. Baik kedengaran. Kamu Oke, waktunya habis ya. Diselanjutkan ke tugas selanjutnya. Seperti yang bisa sampaikan tadi di poin keempat, kalian mencari kalimat yang bertanda syiddah. Dikerjakannya bareng-bareng. Silakan dicari. Bisa kasih waktu 10 menit ya. Kalian cari kalimat yang ada tanda syiddahnya. Cukup boleh dilingkari kalimatnya atau katanya, atau boleh digaris bawahi, dikasih underline di bawah. Ya bisa bersama-sama temannya jangan sendiri. Ambil dicari. Tadi kan nanya yang ada betul, bukan hanya syidahnya, kata yang ada syidahnya kamu dengar. Bukan ini ya, nah seperti betul di sana seperti itu. Nanti yang dibaca berarti kata yang ini ya. Sudah ketemu? Yang 5 menit lagi. Kita garis bawah ini bukan ini, tapi bukan nadanya. Ya,
Jangan harus dari saja kata ini lagi masa ada semuanya yakin masih ada waktu sedikit lagi. Baik, waktunya habis. Silakan kalian kembali ke tempat duduk semula bersama kelompoknya. Ya, kelompok satu duduk di sebelah ini. Kelompok satu di sini. Kelompok dua, tiga, kelompok dua di sini, tiga di sini, empatnya di depan. Oke. Silakan kelompok tiga. Oke. Siapa yang sudah selesai hampir semua? Boleh? Kelompok berapa? Oke. Mencoba bacakan di depan, silakan. Mencoba baca boleh sama enak, silakan. Ya. Kelompok lain boleh memperhatikan lembar tugasnya. Ya. Dibacakan kalimat yang tadi dari saya sudah menjadi dengan saja. Ya. Oke. Silakan kelompok yang lain boleh memperhatikan. Sambil memperhatikan tugasnya juga diperhatikan oleh kalian, lembar tugasnya. Silakan dari kita. Ya. Kolin, Betul. Fajin, Kemudian Basarman, terus Babashra, Tuhib, Guna, Allah, Guna Allah. Oke. Wasalli, Rabbika, Innahum Tabbat wa tabba wa wasalina wa aksaqo wa sakta. Terima kasih. Belajarnya boleh dulu. Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah mengerjakan tugas masing-masing tadi bersama kelompoknya juga. Sekarang silakan kalian boleh duduknya ke tempatnya masing-masing kembali. Baik, bisa sampaikan tugas untuk minggu depan. Ya. Kalian bisa berikan tugas proyek. Ya. Proyeknya adalah bisa nanti dua pilihan. Kalian boleh membuat poster atau juga record, merekam suara kalian. Ya. Bisa jelaskan satu persatu. Yang poster dulu. Tugas mereka untuk pertemuan berikutnya adalah yang pertama buat poster yang berisi 1 atau 2 ayat Al-Quran. Jadi yang membutuhkan kamu
cari Quran milik kamu di rumah, kemudian di Al-Quran itu kamu cari ayat-ayat yang memiliki tanda syiddah. Kemudian yang kedua, berikan tanda khusus seperti lingkaran. Tadi sudah latihan ya, di tugas yang di-share tadi, kasih lingkaran atau panah pada huruf yang memiliki syiddah. Atau kalian boleh juga membuat proyeknya berupa rekaman. Kalau rekaman seperti ini bentuknya, buatlah rekaman audio atau video singkat maksimal 1 menit, sudah panjang ya, maksimal 1 menit saja. Di dalam rekamannya salah satu anggota kelompok, ini boleh berkelompok ya, boleh sendiri-sendiri. Kalau berkelompok berarti kelompok yang tadi sudah dibagi ya. Bacakan 2 contoh kata atau ayat yang mengandung syiddah. Tadi Rajita sudah contohkan, beberapa teman kalian juga sudah contohkan bagaimana bacaan syiddah dengan tajwid yang benar dan suara yang jelas. Jadi pada saat video ini diikut jangan sampai suaranya pelan, jangan, karena pendengar atau bisa nanti saat mendengar bingung aku baca apa gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang rekaman sampaikan pesan singkat, misalnya, ayo baca syiddah dengan benar. Jadi bacaan kita sempurna. Ini sebagai contoh. Dan boleh kasih kata-kata atau caption yang lebih menarik daripada ini. Dapatkan sampai sini? Tidak ada ya? Baik, kita berada di akhir pelajaran ini. Kita akan mengumpulkan pelajaran tanda syiddah. Ya, ada beberapa manfaat dan juga ada akibatnya. Yang pertama, jika kalian membaca Al-Quran dengan belajar syiddah dengan benar, maka membaca Al-Qurannya lebih fasih. Sebagai contoh, kalau membaca Bismillahnya tanpa syiddah, pasti bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Bismillah juga ada syiddah. Seharusnya kalau sudah tahu syiddah, Bismillahirrahmanirrahim, itu yang disebut fasih. Kedua, manfaatnya mendapat pahala, karena tajwid itu atau mempelajari syiddah itu salah satu perintah Allah kepada kita untuk membaca dan mempelajari bacaan Al-Quran dengan benar. Yang ketiga, tentu saja membuat kita lebih percaya diri, karena membacanya sudah benar. Maka kalau yang laki-laki khususnya juga, ketika kamu nanti sudah bisa menjadi imam, maka bacaan kamu juga lebih percaya diri. Baik, dari yang sudah kalian pelajari tadi, ya, kita merefleksikan sama-sama. Kira-kira, misalnya sudah tunjukkan ya, sebelum Mister tunjukkan lagi refleksi sama-sama, kira-kira menurut kalian setelah belajar tentang syiddah, apa yang bisa kalian refleksikan? Boleh angkat tangan mencoba menentukan. Julia, kalau kita bisa mengetahui syiddah dan bacaan syiddah lebih baik, jadi kita bisa membaca Al-Quran lebih gampang dan lebih baik supaya kita bisa membaca apapun dalam bahasa Arab lebih baik. Tuh, ada lagi? Selain Julia, silakan. Baik, terima kasih Julia ya. Jadi refleksinya tentu saja kita masing-masing akan lebih teliti lagi membaca huruf syiddah. Khususnya karena kita belajar ini tentang syiddah. Dan kita akan membiasakan membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Juga membacanya jadi menunjukkan rasa cinta yang penuh kepada Allah. Karena kalau tidak belajar tajwid dengan benar, maka membacanya juga sekeinginan kita aja, ya, tanpa memperhatikan cara baca Al-Quran yang benar. Baik, diserikatkan kembali penugasan untuk minggu depan, ya. Jangan lupa untuk membuatkan poster dan bisa akan melakukan penilaian berdasarkan dari isi
kejelasan dari poster yang kamu buat, termasuk juga yang rekaman. Kalau kalian pilih yang rekaman, ya. Bisa akan pilih akan menilai salah satu contohnya tulisan kamu ayat Al-Quran yang dikutip atau yang diambil apakah sudah benar atau tidak. Kemudian kalau rekaman mengucapannya sudah benar atau tidak. Ya. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai nilai-nilai syahadatain dalam ibadah puasa, sebagian dari aplikasi iman kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Baik, sampai di sini sebelum kita akhiri, ada yang kalian mau tanyakan tentang pelajaran hari ini? Ada? Tidak? Baik, terima kasih. Sebelum kita kembali ke kelas, silakan pimpin doa lagi. Siap. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Faisy sudah mengikuti pelajaran kali ini di Aceh Islam. Kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.